Tibanya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya isinya apa sih, Dok? Ya suratnya biasalah, ucapan selamat ulang tahun, happy birthday gitu-gitulah. Nggak ada perayaan, jadi Adit aja nyamperin aku lagi nongkrong, aku lagi sama temen-temennya Arumi, ibu-ibunya, terus Adit nanya lagi di mana, ya udah kebetulan emang siangnya aku ketemu Adit karena habis syuting barengan. Udah jadi habis itu Adit nyusulin aku, kata ada titipan dari Bang Amar, ya udah. Apa aja? Titipannya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya isinya apa sih, Dok? Ya suratnya biasalah, ucapan selamat ulang tahun, happy birthday gitu-gitulah. Kayak gitu doang kok. Dok, Amar masih memperhatikan, artinya masih ngasih surprise walaupun tengah di Cipinang sendiri. Seperti apa sih buat rasanya sendiri? Iya, emang dia dari dulu kayak gitu kan effortnya, kalau udah sayang sama orang kan dia effortnya kayak gitu dari dulu. Jadi ya udah nggak kaget sih karena emang dia effortnya kayak gitu. Tapi justru aku nggak nyangkanya sama adik-adiknya segitu maunya disuruh sama abangnya gitu. Jadi aku speechlessnya justru sama adik-adiknya. Jadi kayak sedih gitu, ternyata adik-adiknya juga sampai segitunya sama aku gitu. Jauh banget lo nyamperin aku. Tadi kan harapannya Bang Amar untuk sabar untuk melewati ini semua. Ya, Gimana nunggu? kuncinya cuma sabar, sabar, ikhlas. Ya udah apa yang terjadi jalanin aja. Kan masih banyak jalan lah kalau anda ini ada gimana-gimana. Dok, mungkin selain ucapan selamat ulang tahun di surat itu ada kata-kata romantis nggak sih, Dok, dari Bang Amar? Ya intinya sih kata-kata untuk aku ya, intinya sabar lah. Aku intinya di surat itu aku harus sabar dengan kejadian ini gitu. Di bawah nggak ada kadonya? Enggak, kadonya apa? Orang kado coba madu. Enggak bawa surat nih, ada surat ini nih. Surat buat PH nih. Dok, selalu setia mungkin menemani Amar sampai sekarang gimana? Ya kan balik lagi kan waktu kejadian ini kan hubungannya lagi sama aku. Kayak egois gak sih kalau tiba-tiba ada masalah gini aku tinggalin, kan aku egois banget jadinya. Jadi tunggu ini sampai selesai baru pikirin ke depannya nanti gimana. Aku cuma lagi fokus ke sini aja. Tapi sedih, artinya sedihnya seperti apa sih, Dok, di tengah kondisi Sedih lah kan karena ulang tahun lalu tahun, mikirnya kita udah sama-sama gitu kan. Wah besok ulang tahun aku udah sama-sama, udah bulan puasa udah bareng-bareng gitu. Cuman kan berhubung ini ada kejadian kayak gini, ya udahlah harus banyak sabar kan. Intinya Bang Amar bilang sabar ya sabar lah. Dok, selain alasan yang tadi mungkin sosok seperti apa sih Amar sampai akhirnya dokter mau gitu nungguin dia sampai selesai? Baik, kalau masalah nungguin balik lagi ya, kan udah bilang egois banget sih tiba-tiba aku ninggalin dia, masalahnya lagi sama aku gitu. Itu kan egois lah gitu. Jadi selesain dulu masalah ini sampai selesai, nanti kedepannya takdir Allah jodoh, alhamdulillah nggak jodoh pun juga nggak jadi masalah. Mungkin Bang Amar bukan terbaik buat aku juga bukan terbaik buat Bang Amar gitu. Selain baik mungkin sosok seperti apa gitu? Baik, penyayang dia effortnya, lihat aja suruh adanya datang hari Jumat ke lapas, suruh beli bunga, justru effort aku yang nggak menyangka tuh dengan adik-adiknya pokoknya sampai segitunya dia. Dok, Amar sendiri kan ingin bertemu anak-anak, mungkin udah ada pembicaraan soal itu. Itu bukan ranah adik aja. Oke. Tapi sejauh ini sudah ada respon belum sih, Dok? Mungkin Tanya Adit, nanti Adit cerita. datang kok, Adit udah datang nih nggak nongol. Tanya Adit deh, kalau soal itu aku udah selalu bilang ke Bang Amar, jangan nanya ke aku, tanya ke Adit aja untuk urusan itu, karena bukan ranah aku, bukan ranah aku dan belum ranah aku. Mungkin kalau aku udah jadi istrinya, kalian nanya nggak apa-apa, karena sekarang kan belum ranah aku. Soal dia keberatan dipindahkan ke Nusa Kambangan itu. Pastilah, karena kan dia ngerasa dia bukan penjahat besar gitu loh, dia cuma penyalahguna. Jadi wajar aja dia ngerasa nggak profesional aja kalau dia dipindahin. Dia ngerasa apa sih mau dibunuh perlahan-lahan ya, apa yang wawancara kemarin kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ya wajar lah karena kan dia ngerasa bukan penjahat besar. Jadi Mentalnya sempat terganggu nggak sih? pastilah, pasti. Waktu terakhir dikunjungin sama adiknya hari apa? Hari Senin lalu yang nggak ada sidang itu adiknya cerita mentalnya jatuh banget saat denger dia mau dipindahin. Berarti dia berharap untuk tetap di. Yes, pasti. Sampai dia juga bilang mungkin kalau gue nanti dipindahin ini terakhir kali gue ketemu lo gitu. Pokoknya jadi sempet down gitu lah. Adalah pasti lah, kayak manusia sekuat-kuatnya orang pasti ada down gitu. Udah, oke? Nanti lanjut lagi. Makasih, Dok. Bye.
Kesetiaan Camelia mendampingi kekasihnya Amar Zoni tengah menjadi sorotan lantaran diduga terlibat saling serang dengan Irish Bella, mantan istri Amar Zoni di media sosial. Keduanya terlibat saling berbalas komentar. Dalam unggahan di media sosial, beredar komentar yang diduga ditulis Ibel dengan kalimat menyindir, "Lucunya sampai segitunya padahal banyak laki-laki di dunia." Kalimat Ibel diduga tengah menyindir Camelia yang merupakan kekasih Amar yang begitu mati-matian membela mantan suaminya, bahkan rela mengeluarkan uang Rp500.000 setiap kali menjenguk Amar. Merasa ada yang menyindir, Camelia pun diduga langsung merasa panas dan membalas dengan kalimat menohok. Tersebar balasan yang diduga dari Camelia. "Jangan sindir aku bukan pelakor, aku hanya jatuh cinta sama mantanmu." Bisa jadi Camelia merasa Ibel tak berhak mengusik hidupnya, apalagi dirinya tak pernah merebut Amar, namun yang pasti, ia sangat mencintai mantan suami Ibel. Tak ingin membuat situasi semakin panas, Camelia pun perlu meluruskan terkait isu dirinya saling serang di media sosial dengan Ibel. Camelia membantah jika dirinya terlibat saling sindir di media sosial, apalagi ia tak pernah mengenal sosok Ibel secara langsung. Dokter pernah nggak sih kemarin di sosmed sempat jawab-jawaban sama Iris Bella tentang Enggak, aku nggak pernah ada hubungan apa-apa. Yang dibilang, Oh, enggak. Tidak ada. itu enggak ya? Tanya dia. bukan di sosmed Enggak ada. Aku kalau live itu jualan parfum dan nggak ada juga nyindir ke siapa. Bagi Camelia, cerita Ibel dan Amar hanyalah cerita masa lalu, dan saat ini cerita Amar hanyalah dirinya, wanita yang akan selalu setia mendampingi di saat Amar tengah terpuruk. Camelia juga ingin membuktikan pada dunia luar yang sempat meragukan cintanya pada Amar, jika ia mampu mengurus Amar dengan baik. Buktinya, penampilannya kini lebih fresh dan tampan dibandingkan sebelumnya. Benarkah Aditya Zoni, adik Amar, bersyukur dengan kehadiran Camelia di sisi kakaknya? Masa lalunya Pak Amar ya udah, aku juga punya masa lalu ya udah gitu loh kan, dua orang ini berhak bagi. Pemirsa, setelah menjalani proses rehabilitasi selama kurun waktu 3 bulan, akhirnya mantan personil band Killing Me Inside, Onadio Leonardo alias Onat, keluar dari panti rehabilitasi dan bisa menghirup udara kebebasan. Saat keluar dan bertemu awak media, Onat dengan penampilan yang lebih cerah didampingi oleh istri tercinta, Baby Priscilia, merasa sangat bahagia dan terharu dengan kebebasannya. Happy banget akhirnya bisa pulang juga setelah 3 bulan di sini. Banyak pelajarannya, banyak gue yang harus gue bayar dengan banyak hal lah. Happy banget ini, aku sampai gemeteran. Kisah pahit yang bermula pada Oktober 2025 lalu membuat ayah dua anak ini harus mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Bahkan Onat harus mondar-mandir untuk berkonsultasi ke psikiater. Ada rasa penyesalan mendalam yang dirasakan Onat lantaran sempat berteman dengan barang haram. Banyak pelajaran gue ambil sih, bersyukur nomor 1. Gue olahraga, gue jauh lebih sehat. Gue juga banyak psikolog, maksudnya di sini nyediain semua yang gue butuh. Istri gue sorry banget jadi ikut-ikutan terlibat juga. Sempet digosipin bla bla bla, gue minta maaf juga. Jadi kurang lebih gitu sih. Meski diterpa ujian, namun Onat patut bersyukur karena sang istri begitu setia menemani Onat. Baby yang saat itu baru sebulan melahirkan anak kedua harus menghadapi masa sulit ditinggal suami lantaran terjerumus narkoba dan menjalani rehab. Namun sesuai janjinya, dengan setia, Baby menemani masa-masa sulit Onat selama menjalani rehabilitasi. Gini, gue itu menikah dengan Onat, gue berjanji kepada Tuhan, gue berjanji kepada diri gue akan bersama selamanya, gue akan bersama dalam susah dan senang, dan itu yang gue pegang. Selama 3 bulan juga, Baby otomatis menjalani 2 peran sebagai ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Meski begitu, Baby tak pernah absen untuk menjenguk Onat selama di panti rehab. Melihat ketegaran sang istri dengan nada bergetar menahan tangis haru, Onat mengucapkan terima kasih karena Baby tak meninggalkan dirinya yang saat itu berada dalam situasi terpuruk. Kadang kan kalau misalnya orang kena masalah kan ditinggal ya. Enggak lah, masa ditinggalin? Berbulan-bulan menjalani masa rehabilitasi juga membuat Onat jauh dari buah hati dan juga sahabat. Rencananya pasca bebas, Onat akan langsung bertemu dengan sahabatnya Habib Jafar. Namun benarkah kini Onat mulai membatasi pergaulan dan akan meninggalkan circle lamanya? Banget, akhirnya gue penting memilah-milah mana temen yang baik. Seperti Habib baik. Lo kok ketahuan?
Kasus narkoba yang menimpanya membuat Onat harus merugi secara finansial. Mulai dari kontrak kerja yang diputus, puluhan endorsement pun terpaksa harus di-cancel. Lantas benarkah Onat nyaris bangkrut karena kasus narkobanya? Apa rencana Onat setelah pulang dari rehabilitasi? Kayaknya gue mau ke rumahnya Habib Jafar dulu. Udah pasti. Terus gue nomor satu gue sama anak gue dulu. Gue pulang ke rumah dulu. Baru gue mungkin nelfon orang tua gue yang pasti kecewa banget. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.